Bagaimana mungkin Sun Yanxiao tidak memikirkan dugaan-dugaan yang dibuat oleh orang-orang seperti Sun Yue? Namun, sebagai orang luar, apa yang dipikirkan Sun Yanxiao sebenarnya lebih dalam satu tingkat daripada Sun Yue. Jika tujuannya adalah agar klan burung vermilion tidak kehilangan muka di hadapan sang bijak, maka terlepas apakah dia bantalan di bawah akan disingkirkan atau tidak, sebagian muka pasti akan hilang. Jika dia tidak pergi, Sun Yifeng tidak akan bersikap sopan kepada kedua bocah itu, dan mau tidak mau mereka akan dihancurkan olehnya. Namun, bahkan jika dia pergi dengan citra yang dia miliki di depan orang-orang, dia tidak memiliki kecerdasan maupun kekuatan untuk sekedar mengusir mereka. Dibandingkan dengan kedua bocah nakal itu, situasinya akan jauh lebih buruk. Oleh karena itu, sejak awal, Sun Yanxiao tidak mengira bahwa tujuan Sun Feng mengusirnya akan sesederhana kelihatannya. Apapun alasannya, ini adalah kesempatan bagimu. Kau tak perlu terlibat dengan akar permasalahannya. Suara Siu masih sedingin salju seperti sebelumnya. Menurutnya, sama sekali tidak perlu mempertimbangkan hal semacam ini. Apapun tujuan Sun Feng, selama Sun Yanxiao memiliki kesempatan untuk berdiri di hadapan burung vermilion, itu akan menjadi kesempatan emas yang diberikan surga kepadanya. Mulut Sun Yanxiao berkedut karena sikap Siu seolah-olah burung vermilion itu masih berada di dalam tasnya. Namun, dia sendiri tidak yakin dalam hal itu. Sudah berapa lama dia berada di dunia ini, bahkan konsep tentang makhluk ajaib biasa pun tidak sepenuhnya jelas baginya. Terlebih lagi, itu adalah hewan mitologi yang berada di puncak rantai makanan makhluk ajaib. Hanya setelah yakin akan kesempatan ini, barulah semuanya akan baik-baik saja. Tidakkah kau dengar apa yang mereka katakan? Burung vermilion telah tertidur selama 100-an tahun. Dan orang-orang berbakat dari klan burung vermilion telah muncul dalam jumlah besar. Namun, tak seorang pun mampu mendapatkan restunya hanya dengan tubuhku yang kecil ini saja. Kepercayaan diri adalah satu hal, tetapi ketidaktahuan yang dipadukan dengan kepercayaan diri hanya akan membawa pada kematian. Meskipun Sun Yanxiao sangat percaya diri, dia sangat berhati-hati sepanjang waktu ketika menghadapi hal yang tidak diketahui. Ini sudah menjadi kebiasaannya sampai sekarang, dan kebiasaan ini memungkinkannya untuk berulang kali berhasil tanpa ditangkap oleh siapapun. Sebagai pencuri ulung, memiliki keterampilan yang hebat adalah satu hal, tetapi melakukan tugas-tugas terlebih dahulu sebelum bertindak juga merupakan hal yang penting. Bagi dirinya sendiri, burung vermilion itu seperti berlian unik seberat 100 karat. Namun, saat ini, berlian itu telah disimpan di tempat berbahaya yang bahkan belum pernah ia dengar. Ada banyak hal baik, tetapi itu baru akan menjadi hal yang benar-benar baik jika ada kepastian bahwa seseorang dapat memperolehnya. Itu hanyalah seekor burung kecil. Siu mendengus dingin sambil berkata demikian, karena ia tidak menyetujui kehati-hatian Sun Yanxiao. Aduh, terjadi lagi. Kepada guru besar tertentu ini, yang menyebut makhluk sihir peringkat 8 sebagai hewan peliharaan yang sangat kecil, dan menyebut hewan mitologi sebagai burung kecil. Ini seharusnya dianggap sebagai semacam pengakuan, bukan? Sun Yanxiao menatap langit dengan tercengang. Kata-kata Siu membangkitkan perasaan tertentu di hatinya. Dengan ragu-ragu dia berkata, mendengarkan nada suara Anda, mungkinkah Anda mengenal burung vermilion tua? Suara Siu sama sekali tanpa intonasi, tetap terdengar dingin dan jauh saat dia berbicara. Benda itu tetap tidak pantas mendapatkan pengakuan saya. Saya hanya mengingat pemiliknya, itu saja. Mata Sun Yanxiao bersinar.
Mengenai Xiu, identitasnya selalu diselimuti misteri. Berdasarkan pemahaman yang ia peroleh dari masa bersama guru besar ini dan sesuai dengan watak Xiu yang angkuh, karena ia telah mengatakan bahwa ia mengenali guru burung vermilion, maka sudah pasti benar bahwa ia memang telah mengenali guru vermilion. Setelah dipikir-pikir, seberapa tua orang ini sebenarnya? Sudah seabad sejak burung vermilion muncul di dunia ini. Karena Xiu telah mengenali tuan dari burung vermilion, maka itu pasti merupakan peristiwa yang terjadi lebih dari seabad yang lalu. Seabad yang lalu, Xiu sudah lahir. Kalau begitu, bukankah itu berarti usianya sekarang sudah melewati 100 tahun? Sun Yanxiao benar-benar tidak ingin percaya bahwa suara laki-laki yang cukup mencolok, dingin, dan muda ini ternyata milik seorang orang tua yang usianya lebih dari seabad. Suaranya jelas terdengar seperti seseorang yang usianya paling banter sedikit di atas 20 tahun. Hehe. Karena dia kenalan lama, kenapa kamu tidak mencoba mengatakan sesuatu tentangnya? Seperti apa rupa burung vermilion dan apakah ada hal khusus yang dibutuhkan untuk menandatangani kontrak dengannya? Bahkan bagi Shen Feng yang saat ini menjabat sebagai kepala klan burung vermilion hanya dikenal namanya saja, dia belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, pria yang berada di dalam tubuhnya ini sebenarnya pernah bertemu dengan burung vermilion sebelumnya. Bahkan sangat mungkin dia sangat mengenal mantan majikan burung vermilion tersebut. Keberadaan seseorang seperti itu yang sangat akrab dengan burung vermilion pada saat itu membuat pikiran Sun Yanxiao mulai sedikit banyak terpikir untuk mendapatkan hewan mitologi tersebut. Namun, itu tetaplah hewan mitologi. Meskipun ia sama sekali tidak memahami makhluk ajaib itu, hanya memikirkan kata-kata dapatkan burung vermilion dan jadilah kepala klan. Sudah cukup untuk membangkitkan selera makannya. Itu hanyalah seekor burung kecil yang sombong yang melebih-lebihkan kemampuannya dan sedikit lebih besar dibandingkan dengan binatang ajaib biasa dari spesies burung terbang. Hanya itu saja, kata Xiu. Seandainya bisa, Sun Yanxiao pasti akan membuka kepala Xiu untuk melihat lebih dekat informasi tentang burung vermilion. Informasi macam apa semua ini? Apa bedanya antara mengatakan semua hal ini dan tidak mengatakan apapun? Guru besar Xiu tampaknya tidak berniat untuk berbicara lebih banyak lagi. Meskipun Sun Yanxiao membuat ancaman dan janji, Xiu tetap tidak melanjutkan topik tersebut. Sebaliknya, Xiu mendesak Sun Yanxiao untuk segera memasuki mode kultivasi. Meskipun di matanya burung vermilion hanyalah seekor burung kecil yang sombong, terkait kekuatan burung vermilion kecil ini, Sun Yanxiao hanya akan merasa cukup jika burung kecil ini menganggukkan kepalanya dan menyatakan kesetiaannya kepadanya. Jika Douqi atau sihirnya ditingkatkan setidaknya ke peringkat 6, karena tidak menerima informasi yang berguna dan masih terus dimarahi Xiu agar berlatih dengan giat, Sun Yanxiao hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan menuruti permintaannya. Namun, dalam benaknya, dia tetap memiliki sempoa kecil miliknya sendiri. Jika kau mampu, kau bisa terus bungkam. Aku hanya tak percaya ketika saatnya tiba kau rela menatap kosong dan menyaksikan burung vermilion itu melemparkan dirinya ke pelukan orang lain. Seperti belalang yang diikat tali, apakah orang seperti dia akan takut pada keranjang? Mereka berada di perahu yang sama. 5 hari berlalu begitu saja dan saat ini pagi-pagi sekali beberapa kereta mewah telah terparkir di pintu masuk klan burung vermilion. Sang bijak telah lama duduk di dalam kereta sendiri. Melalui jendela kereta, sang bijak memberi isyarat kepada Shen Feng dengan anggukan kepalanya.
Dengan para kandidat burung vermilion yang dipimpin oleh Shen Yifeng, ia dengan hormat berdiri di hadapan Shen Feng dan mendengarkan pengarahan terakhirnya sebelum mereka melakukan perjalanan jauh. Delegasi ini berkaitan dengan reputasi klan burung vermilion. Berapapun harga yang harus dibayar, di antara kalian berempat harus ada satu orang yang membawa kembali burung vermilion. Shen Feng dengan penuh martabat memandang keempat cucunya. Perjalanan kali ini akan panjang. Karena itu, pasukan dari alam dewa menganggapnya sangat penting dan mengirimkan pengawal untuk menemani keempat kandidat tersebut. Di antara keempatnya, peluang Shen Yifeng untuk meraihnya adalah yang tertinggi. Ia tidak hanya mewarisi garis keturunan paling unggul dari klan burung vermilion, tetapi ia juga merupakan jenius paling langka yang pernah dilihat klan burung vermilion dalam 100 tahun terakhir. Oleh karena itu, semua orang dari klan burung vermilion memiliki harapan yang sangat besar terhadap Shen Yifeng. Kekuatan Shen Jiayi dan Shen Jiawei berkurang 1 poin, tetapi kemampuan mereka masih cukup bagus. Hanya saja, di bawah penindasan Shen Yifeng, kemampuan dan kebijaksanaan mereka yang menonjol telah menjadi biasa-biasa saja. Sudah berabad-abad sejak burung vermilion muncul, jadi tidak ada yang tahu apa syarat agar burung vermilion memilih pemiliknya. Jika pemilihan itu bukan berdasarkan kekuatan, maka kemungkinan besar mereka berdua akan mendapatkan restu dari burung vermilion. Lagi pula, kekuatan mental si kembar adalah jenis keberadaan yang sangat halus. Jika keduanya memiliki niat untuk membuat kekuatan mental mereka mencapai tahap di mana kekuatan mental mereka saling melengkapi, maka hanya berdasarkan itu mereka akan mampu berbagi sorotan yang sama dengan Shen Yifeng. Kepuasan yang terpendam jauh di dalam mata mereka itu menimbulkan sedikit perubahan ketika mereka jatuh ke tubuh yang kurus dan lemah itu. Dibandingkan dengan mereka bertiga yang bersemangat, Shen Yanxiao yang berdiri di samping tampak acuh tak acuh. Tatapan matanya terlihat kacau seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Shen Feng, dan di antara kelima indranya sepasang mata halusnya yang berkilauan itu hanya berkeliaran tanpa arah, sama sekali tidak tertuju ke kiri atau ke kanan. Dari gerak tubuhnya sama sekali tidak terlihat kehati-hatiannya dalam menghadapi perjalanan panjang ini, dan dia hanya tampak seperti anak kecil yang bingung dan tidak tahu apa-apa yang dipaksa ikut serta dalam rombongan pasukan. Shen Yanxiao yang seperti ini menciptakan kontras yang sangat mencolok saat ia berdiri di samping mereka bertiga. Adegan 3 anak muda yang cantik dan tampan dengan suasana hati yang berseri-seri bersama itik buruk rupa yang polos dan linglung di samping mereka benar-benar membuat orang merasa bahwa itu cukup lucu. Hari ini Shen Jiayi sengaja hanya keluar setelah berdandan. Kemudian ia sengaja berdiri di samping Shen Yanxiao setelah merias wajah Shen Jiayi dengan teliti. Dan dengan dukungan penampilan Shen Yanxiao yang biasa-biasa saja, Shen Jiayi tampak semakin cantik. Ketika keduanya berdiri berdampingan, perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi. Senyum puas di sudut bibir Shen Jiayi mulai melebar. Karena di generasi klan burung vermilion ini, dia dan Shen Yanxiao adalah satu-satunya perempuan. Oleh karena itu, tanpa diragukan lagi, kejelekan Shen Yanxiao telah menutupi kecantikan Shen Jiayi. Sekalipun Shen Jiayi tidak mampu memperebutkan burung vermilion, ia tetap ingin membuat si idiot ini merasakan penderitaan yang setimpal sepanjang perjalanan. Dia ingin Shen Yanxiao kehilangan muka di hadapan sang bijak dan membalas dendam atas penghinaan yang telah diterimanya sebelumnya. Ya, ketiganya menjawab dengan hormat. Kali ini bukan hanya soal apakah klan burung vermilion bisa kembali ke puncak kejayaan, tetapi lebih dari itu, ini juga menyangkut posisi masa depan mereka di klan burung vermilion. Siapapun mereka, tidak seorang pun akan melewatkan kesempatan seperti ini. Bentang alam lembah lava tersebut persis seperti yang tersirat dari namanya.
Tempat itu terletak di antara beberapa gunung tinggi yang terdapat bebatuan abu-abu di mana-mana yang merupakan sisa-sisa dari kebakaran. Jelas sekali itu adalah musim gugur yang sejuk dan menyegarkan. Tetapi di dalam lembah lava, suhunya tetap sangat panas. Gelombang panas terasa sangat kuat dari medan tersebut. Sejauh mata memandang, di seluruh lembah itu tidak ada vegetasi sama sekali. Dari kejauhan, lembah itu tampak seperti jalan yang gelap gulita, lembah retakan yang terbelah di tengah hutan hijau. Bahkan, tidak ada satupun rumah tangga yang tinggal di sekitar lembah lava, karena semua orang dari Kekaisaran Longquan tahu bahwa di dekat lembah lava, apalagi manusia, bahkan serigala yang paling tidak pilih-pilih soal habitat pun tidak akan mau menetap. Di tempat terpencil yang dipenuhi panas terik ini, hanya makhluk iblis yang mampu membuat darah manusia membeku yang akan bersembunyi di antara reruntuhan, sambil berjuang di ambang kematian. Sebelumnya, lembah lava itu sama sekali tidak ada. Lembah itu juga tertutup oleh lapisan berwarna hijau giok. Namun, setelah burung vermilion memutuskan untuk menetap di sini, semua kehidupan telah hangus terbakar oleh kobaran api burung vermilion. Praktis tidak menyisakan apapun. Vitalitas di sebidang tanah ini telah benar-benar sirna. Selain klan burung vermilion yang setiap generasi mengirimkan orang-orang mereka untuk memeriksa keadaan burung vermilion yang tertidur, tidak ada seorang pun yang mampu mengunjungi sebidang tanah mati ini dengan sukarela. Sekalipun yang datang sebelumnya adalah orang-orang dari klan burung vermilion, setiap pemeriksaan yang mereka lakukan pasti akan mendatangkan kerugian besar. Suhu tinggi di lembah lava berarti bahwa orang-orang yang belum mencapai peringkat 6 tidak dapat tinggal di sini untuk waktu yang lama. Tersembunyi di dalam kegelapan terdapat makhluk-makhluk iblis yang hanya menunggu kesempatan untuk menyerang. Oleh karena itu, setiap ujian seringkali akan ada sejumlah orang yang tewas di mulut binatang buas iblis yang ganas itu. Namun, meskipun demikian, klan burung vermilion tetap tidak mau menyerahkan sebidang tanah suci ini. 8 kereta kuda mewah dengan tenang memasuki lembah yang tenang ini. Gerbong yang berada di depan jelas ingin menjaga jarak dari gerbong-gerbong di belakangnya. Ngomong-ngomong, ini juga aneh, karena tempat ini jelas-jelas sangat panas, tetapi di sekitar beberapa gerbong kereta itu tercium sedikit hawa dingin, seolah-olah mereka sama sekali tidak merasakan terpaan yang tersiksa oleh suhu tinggi tersebut.